Mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, merawat, dan membesarkan buah hati tercinta merupakan sebuah anugerah luar biasa. Hal tersebut juga kini tengah dirasakan oleh pasangan Tata Janeta dan Brotoseno yang baru saja mendapatkan anugerah dari Tuhan berupa seorang putra yang sehat walafiat. Brotoseno pun menjelaskan bagaimana akhirnya dokter mengambil keputusan dengan operasi sesar untuk proses kelahiran bayi yang ada dalam kandungan Tata Janeta. Ya, jadi ini sebenarnya planningnya, tapi pertama-tama kita ucapin syukur ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dan Tata diberikan lagi amanah untuk menjaga anak kami yang baru lahir kemarin. Jadi memang prosesinya kemarin itu di minggu ke-37. Minggu ke-37 kondisi Tata memang perutnya mules dan sepertinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan setelah ketemu dokter, dan dokter dari hasil observasinya menyatakan harus segera dilakukan operasi, lakukan tindakan ya, dengan mengambil tindakan sesar agar bayinya menurut dokter sudah bisa untuk dilakukan tindakan sesar. Nah, jadi itu kemudian tindakannya itu diambil sekitar pukul 20 lewat 30 menit malam. Dengan operasi alhamdulillah berjalan lancar dengan tim dokter dari Hospital. Kami mengucapkan terima kasih. Semua proses operasi berjalan lancar dan anak kami sehat alhamdulillah dengan berat 2,950 kg dengan tinggi badan 50 cm. Rasa bahagia luar biasa yang dirasakan oleh Tata Janeta dan Brotoseno tentu saja tak dapat diucapkan oleh kata-kata karena mendapatkan amanah dan kepercayaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata Janeta dan Brotoseno pun memberikan nama putra mereka yang baru saja dilahirkan dengan nama Raden Erlangga Danendra Brotoseno yang artinya laki-laki yang bertanggung jawab, bijaksana, adil, dan berani. Alhamdulillah yang Tata sangat bahagia sekali, kami keluarga sangat bahagia melihat ini juga cucu dari orang tua kami, kemudian juga anak kami juga setelah lahir, kemudian bisa meluk bayinya, kemudian bisa nyapih ya disitulah kebahagiaan Tata yang sudah sekian lama karena selama di USG itu si Erlangga ini memang nggak pernah mau lihatkan mukanya, hanya sedikit aja. Ya, dia hanya nutupin pakai tangan. Ya, alhamdulillah kami diberikan anak laki-laki yang sehat. R itu kan Raden ya, sebelum saya dari Jogja. Raden Erlangga Danendra Brotoseno. Artinya kita menginginkan, semua orang tua pasti menginginkan anak laki-laki yang berhati baik, kemudian dia mempunyai tanggung jawab, dan dia juga bijaksana, serta adil, dan berani. Kondisi sekarang, sini ada hari kemarin ya, baru operasi, hari pertama, alhamdulillah lancar, jadi nanti rencana tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Mungkin dalam waktu berapa hari lagi bisa kembali ke rumah. Sekarang masih recovery, kebetulan karena jahitan masih ada, jadi tunggu hasil jahitan dulu. Pastinya setiap orang tua pasti sudah menyiapkan ya hal yang paling simple seperti tempat tidurnya, kemudian barang-barang mainannya dia, stimulan-stimulan buat umur newborn seperti apa, ya pokoknya banyak hal yang lucu-lucu pokoknya. Oke, di kebetulan ada Atar sama Janet kan di rumah. Tadinya tuh kita belum tahu apa sih ini berjenis kelamin dari si Dedek sekarang ini. Ya lucu, anak-anak itu begitu Atar taunya baby boy, wah dia senang, I have a brother. Nah yang si Janet bilang, waduh gak ada temen nih Janet.
Itu jadi alhamdulillah lah si kecil ini, si bungsu ya, insya Allah mudah-mudahan bawa kebahagiaan. Ya kita punya 3 lagi, jadi rumah rame, bakal rame. Ya pasti harus siap ya, karena kita tahu newborn itu jam pagi masih bangun, kemudian menyusui. Ya kita kerjasama nanti sama Tata. Oke, ini masih pembahasan sih tadinya, gimana? Masih pembahasan. Jadi kebetulan juga ada orang tua, jadi kita masih ya sedikit bincang-bincang sama orang tua gimana nanti untuk kedepannya. Ya mungkin nanti diwakilkan Tata nanti untuk respon medianya nanti. Oke. Terima kasih ya Mas Broto ya. Ya sama-sama. Terima kasih banyak. Di lain kisah, April Jasmine pun ingin berbagi cerita di mana dirinya baru saja sembuh dari penyakit COVID-19. Mengaku tidak menyangka jika akan terpapar virus corona karena selalu menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Namun pada akhirnya, dirinya harus menerima kenyataan tubuhnya terpapar virus corona. Selama menjalani isolasi mandiri pun, April Jasmine merasakan rasa yang tidak enak dalam tubuhnya. Namun karena memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh, April Jasmine selalu berpikir positif selama menjalani isolasi mandiri. Selain itu, April Jasmine pun bersyukur ketika dirinya terpapar virus corona, suami dan anak tercinta negatif setelah dilakukan tes. Maka pesan dari April Jasmine adalah agar jangan menganggap remeh virus corona, serta selalu menjaga kesehatan dengan cara minum vitamin dan berpikir positif untuk menjaga imun tubuh dalam kondisi yang baik. Oke, awalnya aku kena COVID itu karena aku waktu itu memang habis ada perjalanan keluar kota, terus balik ke rumah, ngerasa kayak bagian belakang kuping tuh sakit, terus akhirnya aku istirahat, aku pikir aku mau flu biasa, dan ternyata di tengah malam itu aku ngerasa badanku pegel-pegel, linu, terus mulai bindeng, dan besok paginya aku langsung pergi ke dokter gitu, dan dokter cuma bilang ini kayaknya alergi. Nah dari situ dokter juga menyarankan untuk swab, tapi karena aku ngerasa badanku nggak enak banget dan kepala udah mulai sakit, akhirnya aku berinisiatif untuk PCR. PCR itu kan 1 kali 24 jam, dan waktu itu mungkin karena rame juga labnya, jadi di jam ke-26 keluarlah hasilnya, aku positif COVID dengan CT value 26,5. Kalau nyangka sih pasti enggak, karena aku benar-benar jaga prokes banget. Jadi pergi kemanapun aku selalu swab antigen dulu, terus udah gitu juga selalu pakai masker, selalu sesering mungkin cuci tangan, dan juga aku pakai hand sanitizer. Jadi aku jaga banget itu selalu, terus jaga jarak juga. Ya, tapi mungkin virus ini bisa kena karena kondisi tubuh lagi nggak fit gitu, jadi bisa terserang. Iya, jadi pulang dari PCR itu aku langsung berangkat ke apartemen, karena aku ngerasa ini kok pusingnya beda ya, rasa yang dirasa tuh kayak beda dan ada sedikit parno sih. Jadi aku udah mulai isoman diri sendiri gitu. Nah begitu besoknya ketahuan bahwa aku positif, jadi semua orang di rumah tuh di swab, dan alhamdulillah semuanya negatif. Jadi ya udah tinggal aku berjuang aja untuk melawan COVID ini. Isoman ya, pokoknya isoman yang menurut aku sih aku harus happy, karena mindsetnya aku juga harus positif. Terus ya aku berharap juga ini bisa bisa sembuh dengan cepat. Dan saat itu niatan aku, kenapa aku bikin story gitu ya, aku bikin video setiap harinya, karena aku pengen banget tahu bagaimana sih cara berjuang di COVID-19 ini. Terus udah gitu juga pembuktiannya adalah aku mencoba pengobatan herbal memang gitu, yang udah aku sharing juga di IG story ya. Aku minum teh kripto, terus udah gitu juga aku minum SK Mega Remang, terus aku juga tetap minum vitamin C, vitamin D, banyak makan protein, buah, sayur gitu. Itu yang aku coba ikhtiarnya dan tetap happy. Jadi aku 2 hari sekali tuh benar-benar panggil dokter untuk swab antigen. Terus begitu badanku enakan lagi, aku minta tes PCR. Saat itu hari keempat aku antigen, dan alhamdulillah antigennya tuh sudah negatif. Nah aku bilang kalau udah negatif berarti aku saatnya untuk PCR.
karena itu hari Sabtu jadi lab tutup, kita harus nunggu hari Senin, jadi hari ke-6. Hari ke-6 aku PCR pagi, malam hasilnya keluar, itu city value sudah 33,97 dan masih positif. Jadi ternyata di antigen sudah negatif, di PCR, hasil PCR itu masih positif dengan city value yang kurang dari 35. Akhirnya aku coba makan protein lagi, pokoknya dengan pola itu ya minum teh, terus udah gitu minum SK juga, vitamin juga, terus jaga pola makan dan pikiran. Besoknya lagi aku ngerasa penasaran, jadi aku tes PCR lagi, dan alhamdulillahnya tes PCR itu langsung dinyatakan negatif. Aku tuh orang yang paling rewel banget, jadi di rumah itu siapapun yang mau ke rumah pasti aku suruh swab antigen. Terus udah gitu ada pengiriman atau barang yang dari luar rumah itu pasti udah disemprot dan masuk ke UV box. Terus aku pun kalau keluar berhati-hati sekali, dan aku mengurangi sekali acara-acara di luar sebenarnya gitu. Tapi ya kadarullah kan, virusnya kena juga di aku, dan aku bersyukurnya cuma aku di keluarga yang kena, jadi yang lainnya aman. Yang pastinya sekarang kan COVID lagi tinggi banget, jadi aku yang pertama adalah cancel beberapa acara karena memang aku kepingin banyak di rumah, terus masih pengen istirahat juga, pengen main sama anak-anak dan keluarga juga. Terus udah gitu ya, intinya mengurangi kerumunan sih. Terus udah gitu juga aku sekarang kan disarankannya memakai double masker. Udah banyak banget kan penyuluhannya double masker itu kayak apa sih gitu. Terus udah gitu juga tetap pergi kemanapun jadi swab, tiap kali aku mau pergi keluar untuk ketemu keluarga pun itu swab antigen, jadi swab antigen tiap hari. Terus apalagi ya sekarang aku udah punya alat untuk UV desinfektan tuh yang disemprot, jadi mau kemana kita pergi kita semprot dulu. Terus hand sanitizer juga udah disiapin, terus vitamin juga diminum setiap hari sebagai penjagaan daya tahan tubuh kita. Iya, yang tadi saya bilang, saya langsung berangkat ke apartemen karena saya nggak pengen ada orang yang mengunjungi atau ada orang yang menemui saya. Saya sendirian di sana, terus kurang lebih di sana itu 6 hari. Dan yang dilakuin ya itu makan makanan sehat, berpikir positif, terus ya berjuang aja gitu kan. Sekarang juga udah ada home service, jadi kita bisa panggil dokter untuk swab kita dimanapun kita berada gitu. Jadi itu yang aku lakuin. Ya harus dipercaya karena banyak yang udah kena dan banyak juga yang meninggal dunia akibat virus ini. Jadi kita nggak boleh parno, tapi harus tetap waspada. Kita tuh percaya kita tuh harus waspada karena kita harus sayang sama diri kita, keluarga, dan juga orang lain. Jangan sampai ini virus makin berkembang, terus udah gitu juga itu artinya kalau udah makin berkembang, udah makin banyak yang mengidapkan, bukan cuma merugikan diri kita tapi juga merugikan banyak orang. Alhamdulillah aku sudah melewati masa isoman 6 hari, alhamdulillah sudah negatif, happy banget. Apa tadi perasaan? Terganggu aktivitasnya. Ya kalau masalah aktivitas terganggu, tapi aku juga nggak mau ngoyo. Jadi memang ada beberapa jadwal yang memang aku batalkan, ada beberapa pekerjaan yang memang aku nggak terima karena ya ternyata kena virus COVID itu nggak enak banget gitu. Kalau orang bilang mungkin rasanya biasa aja atau nggak percaya sama COVID ini, ya aku yang udah ngerasain kita isoman tuh jauh dari keluarga, rasanya udah nggak enak. Terus kedua juga makan sendiri, hidup sendiri itu juga nggak enak. Terus ya melawan virus itu dengan beberapa gejalanya itu juga nggak nyaman banget. Jadi ya aku lebih pilih mungkin dalam waktu dekat ini untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah dulu. Jadi alhamdulillah aku sekarang sudah sehat total. Jadi sudah swab antigen, sudah PCR, terus setiap hari juga antigen lagi gitu dicek. Alhamdulillah sudah enak dan udah nggak ada batuk pilek, nggak ada bindeng, nggak ada
gejala-gejala yang tersisa pun alhamdulillah udah nggak ada. Yang dilakuin selama ini apa aja? Jadi aku mengikuti pengobatan herbal, ya minum teh kripto, terus minum SK Mega Remeng, terus positive thinking, terus makan yang cukup. Jadi kalau saran dokter itu kan vitamin C, vitamin D, terus udah gitu juga banyak makan protein gitu kan. Jadi itu aja yang dilakuin. Alhamdulillah sudah berlalu dan berharapnya COVID-19 segera Allah angkat dari muka bumi ini biar kita semua bisa hidup kembali normal seperti sebelumnya. Iya, untuk masyarakat dimanapun berada, kita jangan lupa itu 3M harus dijaga banget gitu. Benar-benar ngurangin pergi ke kerumunan. Tapi kalau memang harus ada pekerjaan di situ, ya kita harus jaga-jaga. Artinya kalau kondisi badan kita lagi kurang fit, mendingan ambil istirahat daripada di luar terus virus gampang masuk ke tubuh kita gitu. Jadi jangan lupa sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, dan sayangi juga orang lain.